Victor Bungtilu Laiskodat tak pernah henti mengeluarkan pernyataan kontroversinya. Dulu dia mengatakan bahwa siswa itu wajib masuk sekolah jam 5 pagi. Kali ini dia berulah kembali. Dia mengatakan bahwa ciri khas orang yang miskin itu makan nasi porsinya banyak. Inikah kualitas dari seorang pemimpin? Beginikah cara dari seorang pemimpin untuk menyelesaikan sebuah persoalan? Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah salah satu provinsi termiskin nomor 3 di Indonesia ini. Pertanyaan saya kepada Anda, Victor Bungtilu Laiskodat, apa yang telah Anda kerjakan dan program-program apa yang telah tuntas Anda lakukan untuk membangun ekonomi rakyat itu, khususnya di Nusa Tenggara Timur, untuk mengurangi angka kemiskinan yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur? Pak Victor, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mau bekerja, pemimpin yang mau mencari solusi, bukan seorang pemimpin yang hanya pintar berkata-kata, yang hanya pintar bernarasi. Seorang Presiden Joko Widodo adalah panutan. Beliau adalah seorang presiden, tetapi Anda adalah seorang gubernur. Tolonglah Pak, bicara, lihat dengan fakta, baru diungkapkan. Sehingga rakyat tidak menilai bahwa Gubernur NTT ini cara bicaranya hanya asal mangap. Yang malu itu bukan hanya Bapak sendiri, Pak. Semua pemerintah yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ulangnya dari Bapak yang mengeluarkan bahasa dengan gaya preman, dengan gaya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Padahal di Indonesia fakta membuktikan NTT adalah provinsi termiskin nomor 3 di Indonesia. Seharusnya Anda berbicara, Anda malu. Tapi untuk lebih jelasnya Pak, saya ingin menyajikan cuplikan-cuplikan video berikut ini, di mana rakyat NTT beramai-ramai menghujat Anda, beramai-ramai mengkritik Anda karena tutur kata Anda yang tidak tahu untuk menjaga perasaan orang-orang NTT itu sendiri. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak Bapak Victor Bungtilu Laiskodat bersama pemirsa sekalian untuk menyimak bersama-sama cuplikan-cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Lihat di tempat makan, kalau nasinya ambil banyak, itu orang miskin itu. Shalom, selamat siang Bapak Izin Steve. Yang Bapak bilang orang miskin tuh lihat dari porsi makan tuh betul. Dan perlu Bapak ingat, orang makan banyak itu kan sesuai dengan porsi kerja atau kalau dia kerja berat pasti dia makan banyak Bapak supaya dia tenaga pulih kembali. Sedangkan Bapak bilang orang kaya itu makan sedikit, belum tentu Bapak. Makan sedikit ini ada 2 faktor. Yang pertama tuh gengsi, yang kedua tuh tahan malu Bapak. Iya. Begitu. Nah, selama Bapak berkuasa ini setidaknya kalau Bapak tahu bahwa orang itu miskin, bagaimana cara Bapak bisa memulihkan ekonomi supaya dia tidak kaya, setidaknya bisa mencukupi dan mengurangi itu tingkat kemiskinan yang Bapak bilang. Masuk akal. Jadi mungkin dari beta begitu. Salam, selamat siang. Tuhan berkati Bapak Tua.
dengan apa yang Bapak bicarakan. Amin. Ciri khas manusia kaya itu lihat di tempat makan. Kalau nasinya ambil banyak, Hai, halo, selamat pagi. Wih, jadi kalau orang makan banyak tuh ingat itu orang miskin ya. Setelah suruh sekolah jam 5 pagi, Ya. sekarang mengeluarkan kata bahwa orang yang makan nasi banyak itu orang miskin. Coba deh, Bapak kan iya di AC, lauknya banyak ya kan. Dong, lauknya banyak, nah mungkin cuma makan sayur kangkung doang kan. Beda dengan Iya. kita-kita nih, kita-kita nih petani ya, buruh bangunan, cuma makan dengan mie instan, dengan sayur kangkung doang. Jadi nasinya dibanyakin, biar kuat pak. Gitu. Kenapa harus kalau orang itu makan banyak, makan nasi banyak, itu definisi orang miskin? Kenapa gitu? Bukan ke orang miskin yang sebenarnya adalah orang yang korupsi uang rakyat. Itu kan Masuk miskin ya, akal. resiko korupsi. Iya. Beda dong dengan kita yang makan, tapi kita makan nasi banyak. Kita nggak korupsi orang punya dong. Kita beli beras pakai uang duit sendiri saya, ya kan. Jadi menurut saya orang yang paling miskin adalah orang yang suka korupsi uang rakyat. Itu orang miskin itu sebenarnya. Jadi bukan yang makan banyak. Ya. Karena yang makan banyak itu dia makan pakai duit dia sendiri. Kenapa? Dia bekerja keras di luar sana. Contohnya kayak kita, buruh bangunan, apalagi ya, petani. Kita kerja di bawah terik matahari, ya kan? Jadi kita harus makan banyak, makan nasi banyak. Bahkan dulu waktu saya di kampung, saya kecil, makan cuma sekali sehari itu porsi makannya itu porsi makan nasinya itu bisa 2 piring pak. Itu tidak pakai lauk, yang penting ada garam atau ada rica, orang bilang kalau bisa rica colo-colo, nah itu sih. Jadi maksudnya kalau orang makan banyak itu bukan definisi berarti lo itu miskin, bukan. Berbeda lah sama bapak kerja di bawah AC, makan bukan cuma makan nasi doang, tapi ada lauk yang lainnya, mungkin ada pizza, spaghetti dan lain sebagainya yang kita tidak tahu. Tapi saya yakin dan saya percaya bapak tidak mungkin cuma makan sayur dengan ikan doang, ya kan? Gitu loh. Kita mah cuma mampu beli beras aja pak. Raskin pun kadang-kadang harus berbayar, ya kan? Harus 12.000 gitu kan. Ngumpul duit dulu baru dapat raskin. Itu pun raskinnya apa? Beras bulog. Beras bulog yang kotorannya setengah, beras bersihnya setengah, ya kan? Yaudah gitu aja. Diperhatiin lagi tuh NPT-nya biar kita nggak dibilang miskin terus gitu. Yang suka korupsi kurang-kurangin, ya kan? Jangan cuma mau makan enak, ya kan? Baru korupsi uang rakyat gitu. Bilang ya sama rekan-rekannya. Dengar ya orang-orang kaya, orang-orang miskin dong. Bapak Gubernur NTT sudah ajar potong cara sederhana membedakan orang kaya dan orang miskin. Kalau orang kaya, dia makanan full protein. Kalau orang miskin, dia sendok nasi penuh, satu piring besar, satu bokor besar, satu panci besar. Itu ciri-ciri orang-orang miskin dong. Tapi beta mau kasih tahu bapak, kau mau makan satu piring besar, kau makan satu bokor besar, kau makan telandeng, dia pariuk sekaligus juga apa yang penting kau makan, kau beras sendiri di rumah. Kau sudah ame bapak pemberas jatah, bapak gubernur pemberas jatah untuk makan. Jadi bapak tenang sah. Kau orang miskin ini terlalu pikir pusing. Ada buat makan saat harus kau bersyukur mati bapak. Betul. Oke, selamat pagi. Kembali lagi dengan saya Mecha untuk part kedua kita mengkritik pemerintah NTT, terkhususnya Pak Gubernur Victor Laiskodat. Salam hormat Pak. Ini yang kedua ya. Beta mau sampaikan bahwa yang Bapak bilang orang miskin makan nasi cium makan, itu karena apa? Untuk ke setengah lauk buat anak yang pulang sekolah, pas anak tanya mama makan dengan apa, nah coba bapak bayangkan kalau mama bapak dong cuma makan duluan itu lauk
bekas habis karena lapar, karena serakah, terus anak pulang makan kosong. Harusnya Bapak pikir di situ. Tidak semua orang di Kota Kupang di NTT itu mampu Iya. beli ikan, beli daging tiap hari. Zaman dulu orang tua rela ikat perut untuk anak supaya anak bisa sekolah. Makanya sekarang penerus-penerus sekarang pada pintar-pintar. Karena orang tua zaman dulu ikat perut tahan lapar, makan nasi kosong, makan ubi kayu, ubi rebus, pisang rebus. Yang penting anak bisa di sekolah di Kupang untuk jadi orang. Sekarang apa? Semua ada yang sukses-sukses jadi pejabat, bupati, gubernur, bahkan. Itu karena apa? Karena orang tua istilah kata ikat perut tahan lapar, makan kosong sama apa yang penting anak sekolah. Iya. Harusnya Bapak itu ngomongnya di depan umum sebagai pemimpin, bilangnya begini, meskipun ketong cuma makan ubi rebus, pisang rebus, atau jagung rebus, ketong buktikan sama-sama ke dunia bahwa NTT bisa maju, NTT bisa melahirkan penerus-penerus bangsa yang pintar, yang smart. Bukan Bapak bilang, orang makan banyak sama dengan miskin. Orang miskin itu kecuali tidak menemukan makanan. Beda ya, beda tahan lapar karena ada makanan dengan tidak menemukan makanan. Itu karena faktornya pemalas atau memang karena tidak ada rezeki. Iya. Itu bernamanya miskin. Jelek-jeleknya ketong orang NTT sampai pernah makan nasi basi. Nasi basi ketong kasih di babi, bukan untuk manusia. Bapak kok sebagai pemimpin yang bilang dokter, profesor, apa segala macam yang itu, titel-titel di belakang, kok tidak punya otak gitu. Beta bukan sok pintar, saya bukan sok pintar untuk menggurui seorang gubernur. Tapi berpikirlah sebelum bicara. Apakah pembicaraan yang disampaikan itu membangun atau menjatuhkan marwah kita sendiri sebagai orang NTT? Iya. Lagian dia mau makan nasi banyak, mau sedikit, mau apa? Itu urusan dia, itu dia pelambung. Tugasnya Bapak, itu orang-orang yang Bapak bilang miskin itu. Tugas Bapak yang dipilih oleh mereka itu untuk membangunkan itu daerah, bukan Bapak menjatuhkan tambah. Buat apa kata orang-orang itu dong pilih Bapak kalau hanya mau omong di depan sana bilang orang miskin itu ciri-ciri orang miskin itu makan banyak. Buat apa? Iya. Bapak nih yang bikin politik lawan dong akan ketawa. Ketong bukan mau serang Bapak untuk 2024 atau apa, bukan. Hanya dari Bapak bicara itu yang bikin masyarakat kayaknya satu kali sepilih beliau ini. Bapak juga apa ya, kesannya ada apa mau dibilang, susah beta ngomong. Oke lah kalau pembangunan atau apa mungkin di eranya beliau ada campur tangan beliau juga untuk menyampaikan ke pusat atau apa ya. Tapi yang lain-lain kayak bilang dokter dijemput pakai pesawat, pakai helikopter, omong kosong semua. Bapak nih pintar tapi bekas bodoh tambah ketong lah yang di sana. Jangan bekas bodoh orang tua lewat Bapak cukup so. Berapa dengar bilang orang kalau makan banyak tuh orang miskin, makan sedikit tuh orang kaya. Dia dan butuh protein, makan sepoi orang miskin makan piring. Dia makan kejar protein itu yang dia terakhir kena serangan jantung. Orang miskin itu makan piring itu kenapa kerja barat? Kerja dari pagi sampai malam.
Katong kerja pada begitu, makan harus makan kuli dong, itu harus betul. Katong pun tenaga dari pagi hari sampai malam, katong kerja sampai hek. Waktu ibu rumah tangga sama makan cuma 10 piring. Kira-kira kalau katong ada di rumah pada piring lenggang sah atau duduk sah di kursi. Sama kayak bos-bos dong, kau hanya tahu dulu di kursi. Pulang tak tahu naik meja, kau makan tidur. Ini kalau makan sepotong ane. Apalagi kalau kita pisah sana. Itu yang makan sendiri orang kaya. Pilih tanpa pisah sana, kalau makan kondekor udah malu gengsi ya. Pakai dasi, pakai yang tel cantik-cantik di salon, pakai pakaian bling-bling, kalau makan kompir, makan kondekor dengan mutis. Untuk orang udah begini, makan konde. Malu Sentahal teh di rumah sana tidak soal memang paru supaya orang pisah sana orang makan sapot tapi karena dia baru pelayan dia semeja orang tanya dia begini bapak mama makan sedikit sah isukinya kau soalas kata orang susah orang ini pokok kata makan banyak karena lapar apa kau tuh mensyukuri dari Tuhan makan dengan terlalu munafik supaya kelihatan orang kaya bila makan sedikit butuh protein. Orang kerja banting tulang siang hari dalam tubuh sekedar butuh protein, butuh karbohidrat banyak. Jadi kira-kira kerjaan itu harus dikeluar kali harus dikeluar tenaga. Weh, anakku, makan kini. Kerja banyak belakang sini. Dan sok-sok makan sepotong, sebentar telu pilih mama sana teh bilang mama tuh sempat makan selalu. Padahal ini makan ada pun meja ini mau makan masih makan betul sama ukur kasih sedok sendiri dia makan sayur sama tempe sama tahu saja ikan tema sepotong saja makan pi kita masak goreng begini ini biar makan satu orang 1-2 potong juga cim-cim ambil di bawah sepotong nafsu makan ada makan kinyang supaya pilih rumah sana orang tua bilang wih mama sukses, mama sukses. Tapi soal makan sukses, anak soal makan. Tapi intinya kerja itu makan gini. Wajah makan sepotong. Tengah tulah lebar, mama bilang, keterpaan seorang pilih daun sana gomo. Pulang datang teh susah kita langsung lapar. Beda dengan ame ternyata pegang serunan itu tahu tata. Sarap pun masih lapar, tambah. Baras habis, beli. Dicentak. Atau orang susah begini kerja setengah mampus. Tapi kau kata dulu di belakang meja kok makan sedikit sakitnya. Dan ada begitu makan kini. Kerja itu di belakang sana. Makasih. Gubernur NTT sebut ciri khas orang miskin makan nasi porsi banyak. Katanya nih, kalau nasinya ambil banyak itu orang miskin. Tapi kalau ambil yang banyak protein itu orang kaya. Kata beliau. Sebenarnya sih masyarakat bisa aja makan bergizi, sehat, banyak protein, tapi apa uangnya kalian korupsi? Para pejabat-pejabat itu korupsinya banyak banget, triliunan. Jadi yang nyampe ke masyarakat apa? Tuh bahkan nggak ada yang nyampe ke masyarakat. Uang pengentasan stunting aja, mana nyampe? Banyak habis di rapat, koordinasi segala macam, terlalu ribet. Ini untuk orang yang bilang orang miskin itu dia makan banyak. Kecuali lu nih, Raffi Ahmad po anak. Tapi kalau orang tua masih sama kayak ketonga Rex Tolu, orang miskin nih dia selalu ajar di anak bilang begini dari kecil, nak makan yang banyak ya supaya cepat besar. Kalau sudah besar tuh kerja keras, biar makan hasil keringat sendiri, jangan pernah jadi penipu atau pencuri atau omong A buat B. Jadi ketong memang orang miskin tuh diajar makan banyak karena ketong butuh tenaga untuk ketong kerja yang keras. Jadi buat lu bertobat sebelum batu apanya pulang selalu. Ada berita unik di Kompas, baca. Gubernur NTT sebut ciri khas orang miskin makan nasi porsi banyak. Jadi biar nggak miskin, jangan banyak-banyak kalian makan nasi ya. Coba kalian bayangkan. Gubernur NTT sebut ciri khas orang miskin makan nasi porsi banyak. Nya atuh kembali makan nasi porsi banyak oke. Anu penting mah meuli biasa make duit hasil usaha sorangannya. Lain hasil korupsi duit rakyat. Masing-masing we loba rek saeutik. Apa masalah Anda? Sampai naheula tuh
Kali ini saya bahas dulu nih tentang NTT. Nah, sebelumnya saya mau tanya teman-teman NTT semua. Menurut kalian, NTT selama dipimpin oleh Pak Victor Laiskodat ini, apakah NTT mengalami perubahan menuju kemajuan? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Menurut informasi yang beredar di media online, Pak Victor Gubernur NTT asal Partai Nasdem ini mengaku kalau dirinya tidak berminat untuk maju lagi ke periode kedua Pilgub NTT 2024. Kalau menurut saya, ini agak janggal karena biasanya seorang kepala daerah bahkan presiden kalau sudah menyelesaikan tugasnya di periode pertama, pasti akan mempertahankan untuk maju lagi ke periode kedua. Dan itu fakta yang biasa kita temui banyak di lapangan. Kalaupun ada yang tidak lagi maju untuk periode kedua, biasanya itu karena alasan sakit atau karena terkena kasus hukum, korupsi misalnya, atau melanggar hukum yang lainnya. Nah, usut punya usut, rupanya alasan Pak Victor tidak lagi maju sebagai calon gubernur NTT periode kedua adalah karena dia ingin maju caleg DPR RI. Dengan alasannya bahwa masalah NTT itu adanya di pusat sana, sehingga dia harus kembali ke pusat untuk bangun NTT. Ini aneh menurut saya. Mengapa? Dulu ada di pusat sana dan maunya kembali ke daerah demi bangun daerah. Setelah dipercayakan oleh masyarakat NTT membangun daerahnya, sekarang lari dari tanggung jawab karena tidak bisa bangun NTT. Lalu dengan mudahnya saja mengatakan kalau permasalahan-permasalahan di NTT itu adanya di pusat sana. Walau Pak Victor sendiri mengatakan tidak bermaksud lari dari tanggung jawab, tapi menurut saya beliau lari dari tanggung jawab. Lalu cari nyaman, lari ke pusat dengan menjadi caleg. Padahal jauh sebelum dirinya maju sebagai gubernur NTT, politisi asal Partai Nasdem itu sudah pernah menjadi anggota DPR RI 2 periode. Lalu pertanyaannya adalah, waktu itu selama dia menjadi anggota DPR RI 2 periode, apa yang sudah beliau perjuangkan untuk membangun NTT? Saya melihat dia sepertinya main lari-lari, gagal menjadi anggota dewan, lalu maju jadi gubernur NTT. Setelah gagal membangun NTT, sekarang lari kembali ke pusat. Saya jadinya takut kalau setelah beliau 2024 nanti beneran terpilih jadi anggota dewan lalu gagal, pasti akan kembali maju calon gubernur NTT. Lalu dengan alasan kalau harus kembali ke kampung untuk bangun kampungnya. Pokoknya begitu terus. Nah, banyak masyarakat NTT menilai Pak Victor gagal membangun NTT. Kegagalannya itu dapat dilihat dari tidak ada satupun janji kampanyenya yang dia realisasikan. Begitu juga program yang dia bentuk selama menjabat gubernur seperti kelor, ikan kerapu, dan lain sebagainya. Itu gagal. Bahkan sebagai orang nomor 1 di NTT, Pak Victor dinilai gagal menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Besipae. Kasus tanah itu mandek sampai sekarang tanpa adanya proses penyelesaian yang jelas. Andaikan kalau kasus tanah Besipae itu diambil alih pemerintah pusat, mungkin masyarakat Besipae yang terdampak itu akan mendapat ganti untung. Lalu kenapa Pak Victor tidak berpikir sampai di situ untuk membuat ganti untung? Pak Victor sudah siap maju sebagai caleg pusat. Itu dibuktikan dengan surat pengunduran dirinya sebagai gubernur NTT, walau dia tetap menjadi gubernur NTT sampai 5 September 2023. Lalu apakah masyarakat NTT masih mempercayainya dan akan memilihnya sebagai anggota DPR RI? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih. Halo semua, selamat pagi. Selamat siang jam 12. Beta bangun tidur, buka HP, lihat ada video yang lewat di TikTok. Kalau gubernur ngomongnya begini, orang miskin tuh makannya nasi banyak, kalau orang kaya makan nasinya sedikit. Tahu seomong bapak, ketong tawa kalau ketong di tanpa makan, mau lu kaya mau lu miskin tetap ame nasi harus sedikit. Karena apa? Karena harus berbagi dengan yang lain. Kedua, kalau ame banyak-banyak nanti malu. Ketiga, nanti orang bilang ketemu parakus.
Itu yang sering orang tua ucap. Tapi kalau bilang makan banyak sama dengan orang miskin, Bapak hanya duduk di kantor sah. Jadi jangan urus orang periuk di rumah, orang puisi nasi di rumah. Bapak tolonglah, kalau soalnya kas masuk orang berasi itu periuk, jangan komentar seolah-olah orang miskin itu cek nasi terlalu banyak. Lagian kalau orang dia makan mau nasi banyak atau sedikit, Bapak rugi apa? Bapak rugi doi, Bapak rugi beras, atau Bapak rugi apa? Hah? Tolong tag deh itu WhatsApp gubernur sana tuh. Beta sudah tahu dia mau omong itu pidatonya itu di apa, maksudnya untuk apa. Tapi yang viral itu kan bagian kalau orang miskin makan tuh banyak, nasi banyak. Bapak lupa. Bapak emang zaman dulu langsung makan nasi yang cuma 1 sendok, 2 sendok. Ya. Atau Bapak aja dulu siapa tahu ada baku rampas nasi dengan bawa saudara dong, dengan bawa anak, bawa kawan atau tetangga dong, atau dengan bawa pun sepupu dong mungkin. Jangan karena Bapak sekarang sudah jadi pejabat di kantor sana, sudah duduk di ruangan AC, terus Bapak mau omong bilang orang miskin dong makan banyak-banyak, makan nasi banyak. Jadi sekarang katong harus ini apa protein protein supaya katong terlihat kaya. Orang kaya sekarang pada makan sayur, Bapak sayang. Orang kaya dong sekarang makan sayur. Kolesterol kalau tahu makan daging. Bapak suruh orang lain makan daging, makan protein. Tiap minggu Bapak kasih doi. Atau hanya omong. Kalau hanya modal omong, itu juga bisa. Kalau hanya modal omong, atau modal kasih paparan visi misi tentang masa depan, tentang ke depannya ke mana, cekin minta darah ke mana, kita semua bisa. Sekarang baru Bapak bilang mau apa dia bilang tingkatkan protein. Itu ikan dong yang ber-MM dong tuh yang tanam padi, tanam jagung ini panen sapi itu sampai mana juga. Itu ikan dong yang ikan kerapu dong tuh. Sulapuk kok itu ikan dong. Kasih supaya masyarakat makan daripada Bapak piara itu ikan yang tahu jadi hal apa. Lebih bagi itu yang di masyarakat kok pakai beli daging tiap hari. Jangan orang cari doi setengah mati baru lu berdiri situ hanya tinggal omong makan tuh protein, jangan makan nasi banyak-banyak. Orang kaya sekarang makan sayur. Nah kalau orang yang baru mengenai badan kok cek daging dong tua itu baru OKB orang kaya baru dong. Lu perbandingan miskin dan kaya hanya dari soal makan ke lu yang cerdoi kasih orang. Urus lu program-program yang jelas dan tuh jangan urus orang periuk. Jangan lu bilang orang miskin tersinggung nih itu kalimat karena memang dasar orang miskin tuh tersinggung. Bapak tua bosong yang tepuk-tepuk tangan tuh bosong kan tahu cari nasi sepiring tuh. Bosong langsung tiap bulan dapat beras sekarang. Jadi bosong tepuk tangan seolah-olah bahagia dan waktu pencara omong padahal ingat bosong jadi pejabat tuh bosong bapak mama dan dulu juga cari beras setengah mati. Cari beras setengah mati, cari doi setengah mati, masak sebanyak-banyak kayak bosong ceke, baru bosong sekarang pintar jadi orang. Beromong orang lain miskin. Sama kayak Bapak dari lahir datang langsung kaya raya, kos cek daging, makan daging sih. Jangan begitu Pak, kalau mau pidato tuh boleh lu mau mengembangkan ke kampung daerah, oke boleh, tapi janganlah buat tersinggung orang lain dengan kata miskin atau apa. Pada dasarnya ke kampung provinsi sering orang bilang provinsi miskin. Jadi Bapak sebagai Bapak di itu daerah janganlah tambah mencap ke kampung orang-orang yang makan banyak itu sampai dengan orang miskin. Bapak buat tuh jadi ketemu semua orang kaya di sana.
biar ketemu orang sana yang pemerantau lai. Hanya duduk di dalam rumah saya, tiap hari bisa makan daging, makan enak. Gak usah kerja aja boleh ya. Yang penting cek daging tiap hari. Pek gosok gubernur tuh yang merasa paling kaya di kota Kupa, di NTT sana. Tagal sepintar baru pintar omong orang. Orang miskin makannya nasi segunung-segunung. Ada adat juga Bapak yang makan nasi itu segunung-segunung. Emang itu dong miskin? Stop lah Pak, urus Bapak itu sah, program-program dong yang ada yang sejalan ke ada yang belum, tentu urus itu sah. Tahu urus orang pemperiuk yang orang sering mati cari duit makan, kasih makan perempuan anak istri, perempuan keluarga, tahu sebab urus. Iya. Ciri khas manusia kaya itu lihat di tempat makan. Kalau nasinya ambil banyak, itu orang miskin itu. Tapi kalau proteinnya banyak, itu orang kaya itu. Jadi cara pangan kita harus dorong protein, jangan kita dorong karbohidrat. Masih ribut beras itu artinya kita masih miskin itu. Ciri khas orang miskin itu makan nasi banyak. Lauknya 2 aja sampai cium makan lagi nasi putih, cium makan nasi putih, cium lagi makan nasi putih. Nanti sudah terakhir baru ikan yang masuk sama nasi yang terakhir. Nah itu ciri khas orang miskin. Coba aja kalau lihat orang yang mau makan nasinya setumpuk begini, lauknya dikit. Nah itu manusia miskin itu. Tapi kalau ke depan kita mau maju, tidak boleh. Bila pun karbohidrat tidak ada. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, sungguh sebuah pernyataan yang pada akhirnya mempermalukan dirinya sendiri yang dilontarkan atau diucapkan oleh Victor Laiskodat ini. Berbicara soal Victor Laiskodat, memang dalam muatan video tadi ada satu narasi dari seorang pemuda dari NTT yang mengatakan bahwa janji-janji kampanye dari seorang Victor Laiskodat tidak ada satu yang ditepati. Itu fakta. Makanya tadi di awal video saya katakan bahwa seorang Victor Laiskodat hanya pandai bernarasi, pandai berkata-kata, tetapi tindakan nyata atau kerja nyata 0,0. Dia dulu saat kampanye, dia berjanji bahwa dia akan mengirimkan tenaga medis ke pelosok-pelosok dengan helikopter atau dengan pesawat. Dia akan membantu masyarakat yang miskin untuk menjadi lebih baik. Dia akan membudidayakan ikan kerapu sebanyak-banyaknya untuk meningkatkan ekonomi yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekali lagi saya tegaskan bahwa janji-janji kampanye dari seorang Victor Bungtilu Laiskodat prestasinya atau hasilnya 0,0 alias tidak ada yang terbukti. Yang dikatakan oleh seorang pemuda tadi bahwa dulu ketika dia menjabat sebagai anggota DPRD pusat, dia katakan bahwa dia mau kembali ke daerah untuk membangun NTT. Setelah sampai di NTT, dia maunya kembali lagi dari pusat, bahwa masalah NTT adanya di pusat. Tetapi rakyat NTT bisa menilai bahwa inilah ciri khas pemimpin yang pelin-pelan, pemimpin yang tidak bisa bertanggung jawab, pemimpin yang hanya omong kosong, pemimpin yang tidak mampu untuk membangun suatu daerah.
Contoh nyatanya seperti Victor Leskodat ini. Jangan heran, rakyat NTT beramai-ramai menghujat, mengkritik apa yang dia bicarakan. Karena tutur katanya tidak pernah atau tidak mau untuk menjaga perasaan orang-orang NTT. Padahal dia adalah gubernur NTT. Sebagai seorang pemimpin, semestinya dia harus mampu untuk mencari solusi. Kenapa NTT ini masuk urutan ketiga provinsi termiskin di Indonesia? Persoalannya itu ada di mana? Solusinya harus seperti apa untuk membangun NTT ini? Bukan hanya dengan omong kosong, bukan hanya dengan bernarasi. Kalau hanya dengan omong kosong, hanya dengan bernarasi, saya yang tidak punya jabatan ini pun bisa. Saya yang hanya bermodalkan ijazah SMA pun bisa. Orang-orang yang tidak tamat SD pun bisa. Dia hanya mampu untuk berkoar-koar. Tetapi Anda yang punya jabatan, Anda yang adalah seorang penguasa, Anda yang adalah seorang pemimpin, Anda yang adalah seorang gubernur, semestinya Anda mampu untuk mencari solusi-solusi yang terbaik untuk membangun NTT itu. Bukan hanya dengan mengkritik, bukan hanya dengan menghujat. Dan seorang Victor Leskodat, saya yakin dan percaya, jika benar bahwa dia akan kembali untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR di pusat, rakyat NTT mungkin tidak akan pilih. Karena rakyat NTT sudah tahu perilaku, tutur kata yang biasa diproduksi oleh seorang Victor Leskodat ini. Saudaraku sebangsa dan setanah air, khususnya saudara dan saudari saya yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, marilah kita berpikir kritis. Kita harus mampu untuk melihat kembali rekam jejak yang pernah dilakukan oleh seorang Victor Leskodat ini. Semoga saja ini adalah kritikan-kritikan pedas atau pernyataan kontroversial yang terakhir yang diucapkan oleh Victor Leskodat ini. Jika terulang kembali, maka rakyat NTT seharusnya memberikan reaksi yang keras. Biar kita tahu premannya dari seorang Victor Leskodat itu sampai di mana. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI.